Oke, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jadi detak jantung sekaligus tulang punggung bangsa Indonesia, Pancasila. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada telaah akademis yang mendalam, jadi kita akan langsung menyelami intinya. Coba deh, bayangin sejenak tantangannya. Ada sebuah negara kepulauan yang super luas, dengan keberagaman yang, hampir tak terbatas. Gimana caranya menciptakan satu identitas bersama tanpa menghilangkan ribuan identitas lokal yang unik dan kaya itu? Ini bukan sekedar teka-teki loh. Ini masalah real yang harus dipecahkan oleh para pendiri bangsa kita. Skalanya itu luar biasa banget. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa lihat mozaik budaya, etnis, dan keyakinan yang begitu berwarna. Nah, untuk menyatukan semua ini di bawah satu atap, jelas nggak cukup cuma dengan aturan dan hukum. Perlu ada semacam gagasan besar, sebuah jiwa yang bisa mempersatukan. Dan inilah jawabannya. Pancasila. 5 sila. Ini bukan sekedar slogan buat dihafal ya, tapi 5 prinsip fundamental yang dirancang khusus untuk jadi perekat, fondasi sekaligus kompas moral bagi bangsa yang luar biasa majemuk ini. Terus, apa sih sebenarnya isi kelima sila ini? Yuk kita bedah satu persatu. Karena penting untuk diingat, setiap sila ini nggak berdiri sendiri. Mereka itu saling terkait, saling menginspirasi, dan membentuk satu kesatuan yang kokoh. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengakuan bahwa spiritualitas itu jadi nilai dasar masyarakat Indonesia. Tapi, yang keren, ini dilakukan dengan cara yang sangat inklusif. Artinya, negara melindungi semua keyakinan tanpa memaksakan satupun. Yang kedua, kemanusiaan. Nah, ini prinsip yang sifatnya universal. Intinya, kita harus memperlakukan setiap orang dengan adil dan hormat sebagai sesama manusia. Inilah yang jadi dasar penolakan kita terhadap segala bentuk penindasan. Ketiga, persatuan. Nah, ini dia jawaban langsung atas tantangan keberagaman yang kita bahas di awal tadi. Ini adalah semangat nasionalisme Indonesia yang mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Keempat, ini model demokrasi yang unik banget. Pengambilan keputusan itu bukan cuma soal menang kalah suara mayoritas, tapi lebih mengutamakan dialog, musyawarah untuk mencapai mufakat. Kuncinya ada di frasa hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Ini cita-cita luhur bangsa kita, memastikan bahwa kemakmuran dan hasil pembangunan itu bisa dinikmati secara merata oleh semua orang, dari kota besar sampai ke pelosok-pelosok desa. Kerennya, semua prinsip itu dirangkum secara visual dengan sangat brilian di sini, di lambang negara kita, Garuda Pancasila. Coba perhatikan perisainya. Ada bintang untuk ketuhanan, rantai untuk kemanusiaan, pohon beringin sebagai simbol persatuan, kepala banteng untuk demokrasi, dan padi kapas untuk keadilan sosial. Semuanya menyatu dalam satu bingkai. Tapi, ide sehebat ini tuh nggak muncul begitu saja dari langit loh. Pancasila adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang, yang penuh dengan pergulatan pemikiran. Jejak pemikirannya bahkan bisa kita lacak sampai ke naskah kuno dari abad ke-14. Tapi, proses kristalisasinya terjadi di momen paling genting, yaitu di tahun 1945. Mulai dari pidato pengusulan oleh Soekarno, lalu perumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta, sampai akhirnya pengesahan finalnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dan inilah dia tokoh sentral dalam proses itu. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat legendaris, di mana beliau menggali nilai-nilai luhur dari akar budaya bangsa dan menawarkannya sebagai dasar negara merdeka. Tanggal inilah yang sekarang kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Lalu, pertanyaannya, bagaimana sebuah gagasan filosofis ini bisa bertransformasi menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh negara? Nah, disinilah letak kekuatannya. Pancasila itu bukan cuma hiasan atau semboyan. Kelima silanya tertanam abadi di dalam pembukaan UUD 1945, dokumen hukum paling fundamental di Indonesia. Statusnya jadi sumber dari segala sumber hukum. Coba deh kita baca alinea pertama ini. Semangat anti penjajahan yang begitu kuat ini akarnya langsung dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bagaimana nilai Pancasila itu membentuk cara Indonesia memandang dunia. Dan di alinea keempat, semuanya jadi makin jelas dan lugas. Kelima sila disebut satu persatu sebagai fondasi untuk mendirikan negara. Jadi, poin krusialnya adalah setiap kebijakan, setiap hukum, dan setiap tindakan negara idealnya harus selaras dengan kelima sila ini. Dari sini, lahirlah sebuah konsep kunci, paham negara persatuan. Ini adalah wujud nyata dari sila ketiga. Artinya apa?
Sederhananya, negara ini bukanlah milik satu kelompok mayoritas, atau etnis tertentu atau agama tertentu. Negara adalah rumah bersama yang tugasnya melindungi semua warganya. Dan gambar ini mengilustrasikannya dengan sempurna. Inilah paham negara persatuan dalam praktek. Ini bukan tentang melebur keberagaman jadi satu, bukan. Tapi merajut keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan. Persis seperti semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita sudah bahas sejarah dan landasan hukumnya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa ya sebuah filosofi dari tahun 1945 ini masih sangat krusial hari ini, di zaman modern? Jawabannya, karena Pancasila itu segalanya bagi Indonesia. Ia adalah fondasi hukum. Ia adalah kompas moral kita. Ia diajarkan di semua jenjang pendidikan untuk memastikan nilai-nilainya terus hidup. Dan yang terpenting, ia adalah ideologi resmi negara yang membentuk DNA kebangsaan kita. Dan sebagai penutup, saya ingin melempar sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang terus berubah dengan segala tantangan barunya, bagaimana ya caranya agar nilai-nilai Pancasila ini tidak cuma jadi hafalan, tapi benar-benar hidup dan menjadi jawaban bagi masa depan Indonesia?